Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fajriani dari kelas 3B Sistem Informasi dengan NPM 221063 Di video kali ini saya akan membahas materi pada pertemuan pertama hingga pertemuan 7 sebagai salah satu syarat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perkembangan web. Nah, saat ini teknologi kan terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan yang ada saat ini, termasuk di dalamnya terdapat perkembangan web. Nah, perkembangan web ini dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama yaitu web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Setiap fase ini mencerminkan perkembangan teknologi dan perubahan dalam cara kita menggunakan dan berinteraksi dengan internet. Pada web 1.0 dengan rentang waktu sekitar akhir tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 2000-an. Web 1.0 ini dikenal sebagai web statis, di mana konten dipublikasikan dan dikonsumsi secara pasif. Jadi pengguna hanya bisa membaca dan melihat informasi. Karakteristik utama dari web 1.0 ini melibatkan di web 1.0 ini situs web terdiri dari teks, statis, dan gambar dengan sedikit atau bahkan tanpa adanya interaktivitas. Kemudian di era web 1.0 itu interaksinya terbatas, jadi pengguna hanya dapat mengonsumsi informasi tanpa memberikan kontribusi dan berpartisipasi secara langsung. Dan pada web 2.0 dengan rentang waktu pertengahan tahun 2000-an hingga awal tahun 2010. Web 1.0 ini menghadirkan perubahan besar dalam paradigma internet dengan pergeseran dari web statis ke web dinamis dan interaktif. Di mana pengguna dapat berkontribusi dan berinteraksi melalui platform seperti media sosial, blog, dan forum. Hal ini memungkinkan kolaborasi antar pengguna. Kemudian jadi itu pengguna bisa saling membagi informasi, pengguna juga bisa berpartisipasi aktif. Beberapa fitur yang dihadirkan di era Web 2.0 ini adalah sosial media. Di era Web 2.0 ini muncul platform seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lainnya yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara sosial dan berbagi konten. Dan ada juga dihadirkan aplikasi berbasis browser yang memungkinkan aplikasi web yang lebih responsif dan dinamis. Pada web 3.0 dengan rentang waktu awal tahun 2010-an dan hingga sekarang, web 3.0 ini dikenal juga sebagai semantic web atau web of data, yang menggambarkan paradigma baru di mana internet tidak hanya menjadi tempat penyimpanan informasi, tetapi juga memahami konten dan konteks. Beberapa fitur yang dihadirkan di era web 3.0 ini melibatkan seperti artificial intelligence atau AI, kemudian machine learning. Ada lagi decentralization atau kedesentralisasian. Nah, di sini awal munculnya teknologi blockchain dan konsep kedesentralisasian yang digunakan untuk meningkatkan keamanan privasi pengguna. Ada juga Internet of Things atau IoT. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu Centralized Finance atau CeFi dan Decentralized Finance atau DeFi. Kita bahas satu-satu, kita bahas dulu Centralized Finance atau CeFi. CeFi ini mengacu pada sistem keuangan tradisional yang beroperasi dengan menggunakan perantara atau pihak ketiga yang terpusat, seperti bank, lembaga keuangan, atau pialang. Ciri-ciri utama dari CeFi ini yang pertama yaitu dia berada di entitas pusat. Jadi sistem CeFi ini dioperasikan dan dikelola oleh entitas pusat atau perusahaan. Hal ini bisa berupa seperti pertukaran kripto, platform pinjaman atau layanan keuangan yang tidak terdesentralisasi. Ciri yang selanjutnya yaitu identifikasi pengguna. Biasanya si CeFi ini memerlukan verifikasi identitas dan dokumen dari pengguna untuk mematuhi regulasi yang berlaku.
Kemudian ciri yang terakhir yaitu kinerja cepat. Karena operasi si CeFi ini sentral dan terpusat, jadi CeFi dapat melibatkan layanan dengan kecepatan yang tinggi dan likuiditas yang baik. Lanjut, kita bahas decentralized finance atau DeFi. Decentralized finance adalah konsep keuangan yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk menciptakan sistem keuangan yang terdesentralisasi. Ciri utama dari DeFi ini meliputi yang pertama yaitu terdesentralisasi. Of course, si sistem DeFi ini beroperasi di atas teknologi blockchain tanpa keterlibatan perantara seperti bank atau lembaga keuangan tradisional. Hal ini memungkinkan akses langsung dan transaksi tanpa memerlukan otoritas pusat. Kemudian ciri yang kedua yaitu protokol terbuka. Jadi protokol DeFi ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapapun dengan koneksi internet. Hal ini memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk menggunakan layanan keuangan tanpa tergantung pada lokasi atau status keuangannya. Ciri yang ketiga yaitu smart contracts. DeFi menggunakan smart contract yang dieksekusi secara otomatis sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan transaksi dan layanan keuangan terjadi tanpa intervensi atau campur tangan manusia. Ciri yang keempat yaitu layanan yang beragam. DeFi menawarkan berbagai layanan keuangan yang beragam, dan semuanya ini sudah terdesentralisasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keuangan. Ciri yang terakhir yaitu kontrol penuh oleh pengguna. Jadi pengguna memiliki kendali penuh atas aset yang mereka miliki, karena DeFi tidak memerlukan pihak ketiga untuk mengelola atau mengontrol aset tersebut. Jadi hal ini memberikan tingkat otonomi dan kontrol yang lebih besar kepada pengguna. Selain itu, DeFi ini mencakup berbagai layanan seperti peminjaman, pertukaran, dan investasi yang semuanya dapat diakses secara langsung melalui platform DeFi tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Namun, meskipun DeFi ini membawa inovasi yang besar, penting juga untuk diingat bahwa DeFi juga memiliki risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati karena DeFi ini belum diatur secara ketat seperti CeFi yang diatur oleh pusat. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang perkembangan teknologi web sama CeFi dan DeFi. Nah, apakah kedua hal ini saling berkaitan? Jadi, oke, kita bahas ya. Jadi, CeFi dan DeFi ini saling berkaitan dengan perkembangan teknologi karena keduanya merupakan sistem keuangan modern yang menggunakan teknologi web dan blockchain untuk mengelola keuangan dan akuntansi. Dalam CeFi ini, pengguna harus mempercayakan dana mereka kepada pihak ketiga untuk mengelolanya, seperti bank atau lembaga keuangan. Sedangkan dalam DeFi, pengguna dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa melalui perantara. Nah, kedua sistem tersebut menggunakan teknologi web dan blockchain untuk memungkinkan penggunanya melakukan transaksi secara online dan aman. Lanjut, tadi kan sempat juga disinggung tentang blockchain. Pertama-tama, apa itu blockchain? Blockchain ini merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pencatatan data secara terdesentralisasi dan aman. Didasarkan pada konsep rantai blok, di mana setiap blok menyimpan sejumlah transaksi dan terhubung satu sama lain secara kriptografis. Manfaat dari penggunaan blockchain ini yang pertama yaitu keamanan. Blockchain menggunakan kriptografi untuk mengamankan data dan transaksi mereka. Setiap transaksi yang dilakukan di blockchain harus diverifikasi oleh jaringan pengguna sehingga sulit untuk melakukan kecurangan ataupun manipulasi data. Manfaat yang kedua yaitu
Transparansi. Blockchain memungkinkan semua penggunanya untuk melihat dan memverifikasi transaksi yang terjadi di jaringan. Hal ini membuat proses transaksi menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat yang ketiga yaitu efisiensi. Blockchain memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung antara pengguna tanpa perlu melalui pihak ketiga seperti bank ataupun lembaga keuangan lainnya seperti yang tadi sempat dijelaskan juga. Hal ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan transaksi. Manfaat yang keempat yaitu traceability. Jadi setiap transaksi yang dilakukan di blockchain dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah. Hal ini memungkinkan pengguna dapat melacak asal-usul transaksi mereka dan memastikan keaslian datanya. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu potensi penggunaan yang luas. Blockchain dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang keuangan, logistik, kesehatan, dan lain-lainnya. Hal ini membuat teknologi blockchain memiliki potensi yang besar untuk mengubah cara kerja dan bisnis di berbagai sektor. Oke, baik. Setelah kita tahu apa itu blockchain beserta manfaatnya, kemudian saya akan membahas apa hubungan antara blockchain dengan sistem informasi keuangan. Jadi, sistem informasi keuangan pada blockchain adalah sistem keuangan modern yang menggunakan teknologi blockchain untuk mengelola keuangan. Dalam sistem informasi keuangan pada jaringan blockchain, pengguna dapat melakukan transaksi dengan aman dan transparan, karena setiap transaksinya kan dicatat secara terdesentralisasi dan secara langsung tanpa melalui perantara. Selain itu, blockchain juga dapat memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi lintas negara dengan biaya yang rendah dan juga cepat. Oke, lanjut. Apakah blockchain ini mampu mencegah kecurangan dalam akuntansi? Tadi kan bahas dalam keuangan ya. Keuangan dan akuntansi. Lanjut, apakah si blockchain ini mampu mencegah kecurangan dalam akuntansi? Jadi, blockchain ini memiliki potensi untuk mencegah kecurangan dalam akuntansi karena sifatnya yang transparan dan terpercaya, dan juga dan juga tidak dapat diubah atau immutable. Dalam konteks keuangan dan akuntansi, blockchain ini dapat digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara terdesentralisasi, sehingga setiap transaksi dapat diverifikasi dan diakses oleh pihak yang berwenang. Karena catatan transaksi tersebut tidak dapat diubah, sehingga hal ini dapat mencegah manipulasi data keuangan dan kecurangan akuntansi. Selain itu juga penggunaan blockchain bisa memungkinkan informasi keuangan secara real time, sehingga memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap transaksi keuangan. Dengan demikian, blockchain dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan akuntansi yang lebih transparan, terpercaya, dan aman dari potensi kecurangan. Selanjutnya, saya akan jelaskan juga bagaimana cara blockchain ini bekerja dalam mencegah kecurangan dalam akuntansi. Yang pertama itu transparansi dan immutabilitas data. Jadi informasi yang dimasukkan ke dalam blockchain tidak dapat diubah atau dihapus tanpa persetujuan mayoritas node dalam jaringan, yang memastikan bahwa data yang disimpan dalam blockchain relatif tidak dapat dimanipulasi atau diubah secara ilegal. Yang kedua yaitu auditabilitas yang tinggi. Setiap transaksi yang terjadi di blockchain dicatat secara permanen dan dapat dilihat oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini memungkinkan untuk melakukan audit yang akurat dan transparan.
Kemudian cara yang terakhir yaitu kontrak pintar atau smart contracts. Smart contracts ini bekerja untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kondisi dieksekusi secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini mengurangi kemungkinan kecurangan yang dikarenakan kontrak yang tidak dapat diubah. Lanjut ke poin pembahasan selanjutnya yaitu protokol konsensus. Protokol konsensus ini adalah aturan atau mekanisme yang memungkinkan komputer atau node dalam jaringan mencapai kesepakatan tentang keadaan jaringan. Hal ini sangat penting dalam konteks teknologi blockchain, di mana komputer atau node harus setuju pada keadaan yang valid dari transaksi yang dilakukan. Terdapat beberapa jenis protokol konsensus yang umum digunakan dalam blockchain, antara lain yang pertama yaitu Proof of Work atau POW. Nah, POW ini adalah protokol konsensus yang digunakan dalam jaringan Bitcoin. Dalam POW, para penambang atau miners harus menyelesaikan tugas komputasi yang rumit untuk memverifikasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain. Proses ini membutuhkan daya komputasi yang besar. Yang kedua yaitu protokol of stake atau POS. Nah, POS ini adalah protokol konsensus yang pastinya berbeda dari POW. Nah, di POS ini penambang dipilih berdasarkan jumlah koin kripto yang mereka miliki. Dan mereka juga bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi. POS juga dianggap lebih efisien dibandingkan dengan POW atau Proof of Work. Jenis yang ketiga yaitu Delegated Proof of Stake atau DPoS. DPoS adalah varian lain dari POS di mana pemegang koin dapat memilih sekelompok penambang yang akan memvalidasi transaksi atas nama mereka. Hal ini memungkinkan transaksi terjadi secara lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian, apakah protokol konsensus ini penting? Jadi jawabannya itu protokol konsensus ini penting karena mereka itu memastikan keamanan dan keandalan jaringan blockchain. Masing-masing protokol ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Dan dalam pemilihan protokol konsensus yang tepat juga dapat mempengaruhi kinerjanya, baik keamanan, skalabilitas dalam blockchain. Oke, lanjut ke pembahasan tentang uang dan teks. Jika membahas tentang uang, perlu diketahui bahwa uang terbagi menjadi dua jenis, yaitu easy money dan hard money. Kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu easy money. Easy money adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana uang mudah tersedia dan memiliki suku bunga yang rendah. Sehingga hal tersebut memudahkan orang-orang untuk meminjam uang. Jadi kebijakan ini dilakukan pemerintah bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja. Namun easy money juga dapat memiliki dampak negatif, yaitu seperti dapat memicu inflasi dan memperburuk ketidakseimbangan ekonomi. Hal itu disebabkan karena ketika uang mudah tersedia, maka pasti orang-orang akan cenderung membelanjakan lebih banyak uang yang akhirnya dapat meningkatkan permintaan dan mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, easy money juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang.
Ketika suku bunga turun, maka uang suatu negara cenderung melemah karena investor cenderung mencari investasi dengan suku bunga yang lebih tinggi di negara lain. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Oke, lanjut kita bahas tentang hard money. Hard money adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan uang yang didukung oleh nilai intrinsik. Contohnya seperti uang logam, emas, atau perak. Hard money ini memiliki nilai yang stabil karena nilainya didasarkan pada ketersediaan dan permintaan. Hard money juga cenderung sulit diproduksi karena untuk memproduksinya membutuhkan sumber daya dan waktu yang besar untuk menambang dan memprosesnya. Nah, dalam sejarah, hard money ini pernah digunakan sebagai alat tukar yang sah di banyak negara termasuk Amerika Serikat. Namun, penggunaan hard money ini telah digantikan oleh uang fiat, yaitu uang yang tidak memiliki intrinsik. Nah, nanti uang fiat ini akan dibahas secara lebih lanjut. Dan selain itu juga selain uang fiat, didukung juga oleh pemerintah yang mengeluarkannya. Kemudian beberapa keuntungan dari hard money adalah stabilitas nilai dan memberikan perlindungan terhadap inflasi. Kan kalau tadi si easy money itu kan dia memicu terjadinya inflasi. Nah, kalau hard money ini dia memberikan perlindungan terhadap inflasi. Namun ada juga kelemahannya dari hard money, yaitu kurangnya fleksibilitas dan sulitnya mengatur pasokan uang. Selain itu, penggunaan hard money juga membutuhkan biaya yang besar untuk memproduksi dan menyimpannya. Tujuan utama dari hard money adalah untuk memberikan perlindungan nilai dan stabilitas terhadap inflasi. Karena hard money ini didukung oleh nilai intrinsik seperti emas atau perak yang nilainya cenderung stabil dan tidak mudah terpengaruhi oleh fluktuasi pasar. Selain itu juga karena hard money ini sulit diproduksi, maka pasokan uang jadi cenderung terbatas. Nah, ini berkebalikan dari si easy money. Easy money kan tadi uang diproduksi tersedia secara mudah gitu. Kalau di hard money ini uang tersedia sulit diproduksi. Jadi pasokan uangnya cenderung terbatas. Kalau mudah tersedia seperti easy money, uang jadi gampang tersedia, jadi dapat memicu inflasi. Oke, balik lagi ke hard money, sehingga hal tersebut gitu, uang yang jadi cenderung terbatas gitu, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya inflasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang evolusi money. Tadi udah bahas tentang easy money dan hard money. Sekarang kita bahas tentang evolusi money atau evolusi uang. Nah, evolusi uang ini merujuk pada perkembangan bentuk dan fungsi uang dari masa ke masa. Uang telah digunakan sejak zaman prasejarah sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Nah, seiring perkembangannya waktu, uang mengalami evolusi dari bentuk sistem barter sampai dengan bentuk uang logam dan kertas. Oke, berikut saya akan menjelaskan bagaimana uang berevolusi dari sistem barter ke uang logam dan uang kertas. Oke, bahas dulu dari uang dari sistem barter.
Nah, sistem barter ini apa sih? Jadi sistem barter adalah sistem pertukaran barang dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantaranya. Sistem ini digunakan sejak zaman prasejarah dan masih digunakan di beberapa daerah di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri masih ada. Kemudian setelah sistem barter, uang berevolusi ke menjadi uang barang. Nah, uang barang ini adalah uang yang nilainya didasarkan pada nilai intrinsik dari barang tersebut seperti garam, tembakau, dan lain-lainnya. Uang barang ini digunakan sebagai alat tukar pada masa lalu sebelum ditemukannya uang logam. Nah, setelah uang barang, uang berevolusi ke uang logam, dari uang barang ke uang logam. Nah, uang logam ini adalah uang yang terbuat dari logam berharga seperti emas atau perak. Nah, uang logam ini digunakan sebagai alat tukar pada masa lalu dan masih digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, uang elektronik. Nah, uang elektronik ini adalah uang yang disimpan dalam bentuk digital seperti kartu kredit atau e-wallet. Uang elektronik ini memungkinkan transaksi tanpa menggunakan uang fisik. Selanjutnya, setelah uang elektronik berevolusi ke uang giral. Uang giral ini adalah uang yang disimpan dalam bentuk simpanan di bank. Nah, uang giral ini dapat digunakan untuk melakukan transaksi melalui transfer antar bank atau kartu ATM. Evolusi uang yang terakhir yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam dan uang kertas ini adalah uang yang digunakan saat ini sebagai alat tukar resmi di banyak negara, termasuk Indonesia. Uang logam dan uang kertas memiliki nilai yang didukung oleh pemerintah yang mengeluarkannya. Jadi, secara keseluruhan, evolusi uang telah melalui beberapa tahap dari sistem barter hingga uang logam dan kertas yang digunakan saat ini. Perkembangan teknologi juga telah memungkinkan penggunaan uang elektronik dan uang giral sebagai alat tukar uang yang sah. Salah satu konsep penting dalam evolusi uang adalah uang fiat. Nah, uang fiat ini yaitu uang yang tidak memiliki nilai intrinsik dan uang ini didukung oleh pemerintah yang mengeluarkannya. Evolusi uang fiat dimulai pada abad pertengahan di Tiongkok ketika pemerintah mulai menerbitkan uang kertas sebagai alat tukar yang didukung oleh kekuasaan pemerintah. Namun, uang kertas pada saat itu masih memiliki nilai intrinsik karena dapat ditukarkan dengan logam berharga. Kemudian pada abad ke-20, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam sistem keuangan, uang fiat mulai diperkenalkan sebagai pengganti dari uang logam yang didukung oleh logam berharga. Salah satu tonggak penting dalam sejarah uang fiat adalah pada kesepakatan Bretton Woods pada tahun 1944 yang menetapkan sistem moneter internasional setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kesepakatan ini mengarah pada penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia yang didukung oleh emas. Namun pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memutuskan untuk mengakhiri keterkaitan dolar Amerika Serikat dengan emas yang mengubah sistem moneter internasional menjadi sistem uang fiat yang sepenuhnya tidak didukung oleh logam berharga. Nah, di Indonesia sendiri uang fiat pertama kali diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda dengan mata uang Orda atau uang Republik Jawa. Setelah kemerdekaan, Indonesia menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang rupiah daerah dan kemudian RIS atau Republik Indonesia Serikat.
sebelum akhirnya menggunakan rupiah hingga saat ini. Nah, sejak saat itu, sejak sejarah itu, uang fiat telah menjadi standar dalam sistem moneter global dan digunakan sebagai alat tukar resmi di banyak negara. Uang fiat juga memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan pasokan uang dan suku bunga dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Namun, penggunaan uang fiat juga dapat memicu inflasi dan membentuk gelembung aset jika kebijakan moneter yang diambil terlalu longgar. Selanjutnya kita bahas lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pertukaran mata uang. Nah, pertukaran mata uang ini adalah proses mengonversi satu mata uang ke mata uang lainnya. Tukaran mata uang dapat dilakukan di bank atau money changer atau melalui pasar valuta asing atau forex. Tujuan dari pertukaran mata uang ini adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional seperti pembayaran impor atau pengiriman uang ke luar negeri. Pasar valuta asing atau foreign exchange yang disingkat dengan forex adalah pasar global di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Pasar forex merupakan pasar terbesar di dunia dengan volume perdagangan harian mencapai triliunan dolar. Di pasar forex juga mata uang diperdagangkan dalam pasangan seperti US dollar dengan Japan yen atau euro dengan US dollar dengan US dollar. Nah, harga mata uang dalam pasangan tersebut ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Kemudian para trader dapat membeli atau menjual pasangan mata uang ini untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga beli dan harga jual. Salah satu contoh dari platform forex yang legal di Indonesia adalah MIFX, FBS, InstaForex, OctaFX, dan lain-lainnya. Nah, saya juga sempat melakukan analisis pada salah satu platform forex, yaitu MIFX, yang di dalamnya saya melakukan analisis, yang di dalamnya saya menganalisis seperti alur sistem, bagaimana sistem tersebut bekerja, kemudian dan juga fitur-fitur yang ada di dalam platform MIFX ini. Oke, balik lagi ke pembahasan mata uang. Saya akan pembahasan pertukaran mata uang. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana pertukaran mata uang ini bekerja. Yang pertama itu penentuan kurs valuta asing. Nah, kurs valuta asing ini apa? Jadi kurs valuta asing adalah nilai tukar antara dua mata uang yang menunjukkan berapa banyak satu mata uang dapat ditukarkan dengan mata uang lainnya. Kurs ini terus berfluktuasi berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Kemudian selanjutnya transaksi pertukaran. Individu atau perusahaan bisa pergi ke bank atau money changer atau menggunakan platform online khusus untuk melakukan transaksi pertukaran mata uang. Seperti yang tadi udah saya sebutkan. Mereka menukar jumlah mata uang yang dimiliki dengan mata uang yang diinginkan sesuai dengan nilai yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya, di cara kerja tadi kan dibahas mengenai kurs. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi kurs ini? Jadi, faktor yang mempengaruhi kurs ini adalah adanya berbagai faktor ekonomi dan geopolitik, termasuk suku bunga, inflasi, stabilitas politik, dan kondisi ekonomi suatu negara.
Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis transaksi mata uang. Jenis yang pertama yaitu spot transaction atau transaksi spot. Pertukaran mata uang dilakukan dengan harga pasar saat ini dan penyelesaiannya dilakukan dalam waktu singkat, biasanya dalam 2 hari kerja. Kemudian jenis transaksi uang yang kedua yaitu forward transaction atau transaksi forward. Transaksi ini di mana pertukaran mata uang terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang, tetapi harganya ditentukan saat ini. Nah, hal ini digunakan untuk melindungi dari fluktuasi nilai mata uang. Jenis yang ketiga yaitu swap transaction atau transaksi swap. Nah, transaksi ini di mana dua pihak setuju untuk menukar jumlah mata uang untuk jangka waktu tertentu, kemudian menukarnya kembali pada tanggal yang disepakati di masa depan. Nah, oke, lanjut ke poin pembahasan selanjutnya yaitu sistem perbankan. Sistem perbankan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional. Berikut saya akan menjelaskan tentang kedua jenis sistem tersebut beserta perbedaannya. Kita bahas dulu tentang sistem perbankan konvensional. Jadi sistem perbankan konvensional ini adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip kapitalis dan tidak memperhatikan aspek moral atau etika. Bank konvensional ini memberikan pinjaman dengan bunga dan mengambil keuntungannya dari selisih bunga antara pinjaman dan simpanan. Bank konvensional juga dapat melakukan investasi dalam bentuk saham atau obligasi. Komponen sistem di perbankan konvensional yaitu di perbankan konvensional ini ada kantor cabang fisik. Bank konvensional memiliki kantor cabang yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Nah, di kantor cabang ini nasabah dapat melakukan transaksi, kemudian mendapatkan bantuan ataupun konsultasi dengan petugas bank secara langsung. Yang kedua yaitu penggunaan dokumen fisik. Jadi di bank konvensional pengguna menggunakan dokumen seperti cek, buku tabungan, dan formulir yang digunakan dalam sistem perbankan konvensional ini. Kemudian dalam bank konvensional, pengelolaan transaksi dilakukan secara langsung. Jadi nasabah melakukan transaksi secara langsung di kantor cabang melalui mulai dari penyetoran, penarikan, hingga pembayaran tagihan. Dan bank konvensional juga memberikan layanan pelanggan melalui petugas di kantor cabang yang dapat memberikan bantuan dan penjelasan secara langsung. Lanjut, kita bahas sistem perbankan syariah. Sistem perbankan syariah ini adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan memperhatikan aspek moral atau etika. Bank syariah tidak memberikan pinjaman dengan bunga, melainkan dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah juga tidak melakukan investasi dalam bentuk saham atau obligasi yang dianggap haram dalam Islam. Prinsip utama dari sistem perbankan syariah yaitu larangan riba. Dalam sistem perbankan syariah ini melarang riba atau bunga dalam transaksi keuangannya. Dan prinsip kedua yaitu bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Prinsip ini melibatkan konsep
kemitraan antara bank dan nasabah, di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Prinsip selanjutnya, larangan masyir dan goror. Sistem ini juga melarang praktik spekulasi atau masyir dan ketidakpastian yang berlebihan atau goror dalam transaksi keuangan. Prinsip selanjutnya, prinsip yang terakhir yaitu pada perbankan syariah, investasi hanya diperbolehkan dalam sektor-sektor yang dianggap etis. Maksud dari etis ini yaitu sesuai dengan ajaran Islam, seperti sektor real dan bisnis yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi perbedaan utama, jika disimpulkan, perbedaan utama dari sistem perbankan dan perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah dari prinsip-prinsip yang digunakan dalam operasinya. Selain itu, bank syariah juga memiliki beberapa produk dan layanan yang berbeda dengan bank konvensional seperti akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad murabahah. Selain itu, sistem perbankan juga sistem perbankan juga memiliki konsep fractional reserve banking, yaitu sistem perbankan di mana bank hanya menyimpan sebagian kecil dari simpanan mereka dan meminjamkan sisanya. Konsep ini memungkinkan bank untuk memberikan pinjaman lebih banyak daripada jumlah uang yang mereka simpan. Namun, konsep ini juga dapat memicu resiko jika terjadi kegagalan bank atau krisis keuangan. Cara kerja dari fractional reserve banking ini yaitu yang pertama, simpanan dan cadangan bank. Ketika seseorang menyetor uang di bank, sebagian kecil dari uang tersebut dianggap sebagai cadangan yang disimpan oleh bank, sementara sisanya digunakan untuk pinjaman kepada orang lain. Selanjutnya, rasio cadangan. Nah, bank harus mematuhi rasio cadangan yang ditetapkan oleh regulator keuangan. Misalnya, jika rasio cadangan adalah 10%, maka bank hanya perlu menyimpan 10% dari total simpanan yang diterimanya, dan sisanya itu dipinjamkan. Dan sisanya dapat dipinjamkan. Dan pemberian pinjaman. Bank menggunakan uang simpanan yang tidak disimpan, uang dari simpanan yang tidak disimpan sebagai dasar untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lain, seperti pinjaman rumah, pinjaman bisnis, atau kredit konsumen. Yang terakhir yaitu pendapatan dari bunga. Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sebagian dari bunga ini kemudian digunakan untuk membayar bunga kepada nasabah yang menyetor uang mereka. Lanjut ke poin pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sistem informasi perpajakan. Sistem informasi perpajakan adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan proses dan menyimpan informasi terkait dengan administrasi perpajakan. Sistem informasi perpajakan di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Sistem informasi perpajakan ini digunakan untuk memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Salah satu contoh sistem informasi perpajakan di Indonesia yaitu e-filing yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, e-filing ini adalah sistem pelaporan pajak secara online yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak melalui internet. Sistem informasi perpajakan juga terkait dengan sistem perbankan dan sistem informasi akuntansi.
bank dan lembaga keuangan lainnya harus mematuhi peraturan perpajakan dan melaporkan transaksi keuangan kepada otoritas pajak. Sistem informasi akuntansi juga digunakan untuk memproses informasi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan untuk pelaporan pajak. Kemudian komponen dalam sistem informasi perpajakan yaitu yang pertama registrasi pajak. Pada tahap awal, individu atau perusahaan mendaftar untuk mendapatkan nomor identifikasi pajak atau NPWP dan memberikan informasi penting seperti nama, alamat, dan jenis usahanya. Kemudian komponen yang kedua yaitu pengumpulan data pajak. Sistem ini mengumpulkan data terkait pendapatan, transaksi keuangan, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga yaitu pengolahan data. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis untuk menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh individu atau perusahaan. Keempat yaitu pelaporan pajak. Wajib pajak melaporkan pendapatan dan informasi keuangan lainnya kepada otoritas pajak dengan menggunakan formulir dan prosedur yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu pemeriksaan dan peninjauan. Otoritas pajak melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dan kepatuhan terhadap aturan pajak. Yang keenam yaitu pembayaran pajak. Setelah perhitungan pajak dilakukan, wajib pajak membayar jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Selanjutnya, keuntungan dari sistem informasi perpajakan ini. Yang pertama yaitu peningkatan kepatuhan. Sistem informasi perpajakan ini membantu dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak karena prosesnya yang lebih terstruktur dan mudah. Dan keuntungan selanjutnya yaitu efisiensi administrasi. Sistem informasi perpajakan memungkinkan otoritas pajak untuk mengelola informasi dengan lebih baik, sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan perpajakan. Selanjutnya tentang tantangan dalam sistem informasi perpajakan. Tantangan yang pertama yaitu keamanan data. Perlindungan data itu sensitif dan informasi keuangan yang terkait dengan pajak menjadi perhatian utama untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. Tantangan yang kedua yaitu kesesuaian dan pembaruan. Perlu dipastikan bahwa sistem selalu sesuai dengan perubahan regulasi perpajakan dan teknologi yang terbaru. Selain itu, sistem informasi perpajakan membantu pemerintah mengelola dan mengawasi proses perpajakan dengan lebih efisien dan memastikan bahwa semua wajib pajak membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Lanjut ke poin pembahasan selanjutnya pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini pembahasannya yaitu sistem pembayaran elektronik. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama yaitu digital bank atau bank digital. Bank digital adalah platform perbankan online yang menyediakan layanan perbankan kepada nasabahnya melalui platform digital seperti aplikasi seluler dan situs web.
Platform ini memungkinkan nasabahnya untuk melakukan berbagai transaksi perbankan seperti membuka rekening, mentransfer dana, dan membayar tagihan tanpa harus mengunjungi cabang bank fisik. Beberapa jenis bank digital yang ada di Indonesia yaitu Genius, Digibank, Blue by WCA, Bank Jago, Raya, dan lain-lainnya. Kelebihan dari penggunaan bank digital yaitu yang pertama kemudahan akses. Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi seluler atau situs web. Kelebihan yang kedua yaitu dari segi efisiensi waktu. Nasabah tidak perlu mengunjungi cabang bank fisik untuk melakukan transaksi perbankan, sehingga hal tersebut menghemat waktu dan tenaga bagi nasabah. Kelebihan yang ketiga yaitu fitur pengelolaan keuangan yang lengkap. Bank digital menawarkan fitur-fitur pengelolaan keuangan dengan lengkap, seperti pembukaan rekening secara online, transfer antar bank, pembayar tagihan, pembelian pulsa, dan lain-lainnya. Setelah membahas kelebihan, pastinya ada kekurangan. Nah, kekurangan dari penggunaan bank digital yaitu yang pertama dari segi risiko keamanan. Resiko keamanan. Jadi pengguna bank digital dapat meningkatkan resiko keamanan seperti kehilangan ponsel atau kredit yang dapat menyebabkan kehilangan uang. Jadi kalau misalnya si nasabah ini kehilangan ponselnya, hal itu memungkinkan uang nasabah itu juga hilang karena data-datanya juga bisa diambil orang. Selanjutnya yaitu kekurangan selanjutnya yaitu keterbatasan layanan. Beberapa layanan perbankan mungkin tidak tersedia di platform perbankan digital, seperti penyetoran tunai atau pengambilan uang tunai. Kekurangan selanjutnya yaitu ketergantungan pada teknologi. Nah, bank digital ini bergantung pada teknologi, sehingga jika terjadi gangguan teknis, nasabah tidak dapat melakukan transaksi perbankan. Kemudian, apa sih pengaruh bank digital terhadap industri perbankan? Jadi, bank digital ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap industri perbankan. Bank digital mendorong perbankan tradisional untuk berinovasi dan meningkatkan layanan mereka agar tetap dapat bersaing di era yang serba digital ini. Selain itu juga, bank digital memungkinkan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang menawarkan layanan perbankan melalui platform digital seperti fintech atau perusahaan teknologi. Nah, tantangan dalam menggunakan bank digital ini, yang pertama yaitu keterbatasan dalam layanan. Beberapa nasabah mungkin membutuhkan interaksi secara langsung dengan petugas bank. Kemudian keamanan cyber. Risiko keamanan cyber seperti pencurian identitas dan serangan cyber juga menjadi perhatian utama dalam penggunaan bank digital ini. Lanjut, saya akan membahas juga tentang fitur dan layanan dari bank digital. Yang pertama yaitu ada aplikasi perbankan. Nah, nasabah dapat mengelola rekening mereka melalui transfer dana, memantau transaksi, dan melakukan pembayaran melalui aplikasi perbankan yang dapat diunduh di perangkat seluler atau akses melalui situs web. Yang kedua yaitu fitur dan layanan kedua yaitu tidak ada kantor fisik. Bank digital tentunya tidak memiliki kantor cabang fisik,
Semua layanan dilakukan secara online melalui platform elektronik. Yang ketiga yaitu pembukaan rekening secara daring. Bank digital memungkinkan pembukaan rekening secara daring tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Yang keempat yaitu layanan 24 jam. Kebanyakan bank digital menawarkan layanan sepanjang waktu, jadi memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksinya kapan saja tanpa terkait dengan jam operasional kantor. Yang terakhir yaitu layanan pelanggan. Bank digital menyediakan layanan pelanggan melalui panggilan telepon, obrolan online, atau email tanpa perlu kunjungan langsung ke kantor. Poin pembahasan selanjutnya yaitu tentang vintage. Vintage adalah singkatan dari financial technology, yaitu perusahaan yang menggabungkan teknologi dan keuangan untuk menyediakan layanan perbankan yang lebih efisien dan inovatif. Vintage juga menawarkan berbagai layanan seperti pinjaman online, investasi, pembayaran digital, dan lain-lainnya. Vintage memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan perbankan yang lebih mudah diakses dan lebih terjangkau daripada perbankan tradisional. Macam-macam dari vintage ini yaitu P2P lending, crowdfunding, mobile payment, e-wallet, digital bank, vintage atau regulator teknologi, contohnya tuh Legalgo, kemudian ada blockchain dan cryptocurrency, contohnya Bitcoin. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, poin pembahasan selanjutnya tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini adalah cara pembayaran yang dilakukan untuk memindahkan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem pembayaran telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Oke, proses evolusi sistem pembayaran itu yang pertama barter. Kemudian dari barter kemudian berevolusi ke uang kertas, kemudian berevolusi lagi ke kartu kredit, berevolusi ke transfer bank, mobile payment, payment gateway, e-wallet, dan hingga sampai pada uang elektronik tanpa tunai atau cashless e-money. Nah, mobile payment, payment gateway, e-wallet, cashless e-money merupakan sistem pembayaran elektronik. Nah, oleh karena itu, saya akan membahas tentang sistem pembayaran elektronik ini secara detail. Pertama-tama, apa itu sistem pembayaran elektronik? Sistem pembayaran elektronik adalah cara pembayaran yang dilakukan secara digital menggunakan uang tunai. Sistem ini memungkinkan seseorang untuk melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat melalui perangkat elektronik seperti ponsel atau komputer. Beberapa contoh sistem pembayaran elektronik yang populer di Indonesia adalah mobile payment, payment gateway, e-wallet, cashless e-money. Kita bahas dulu yang pertama. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mobile payment. Mobile payment ini adalah sistem pembayaran yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pembayaran melalui ponsel. Nah, mobile payment ini memanfaatkan teknologi nirkabel seperti NFC atau Near Field Communication, atau juga menggunakan QR code untuk memfasilitasi transaksinya. Contohnya seperti GoPay, OVO, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita bahas tentang payment gateway. Nah, payment gateway ini adalah sistem pembayaran yang menghubungkan antara toko online dan bank.
untuk memproses pembayaran. Payment gateway ini memungkinkan toko online untuk menerima pembayaran dari nasabah melalui berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, e-wallet, transfer bank atau e-wallet. Contoh dari payment gateway yang populer di Indonesia adalah Midtrans dan Doku. Lanjut bahas tentang e-wallet. Nah, e-wallet ini merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan uang secara digital dan melakukan pembayarannya melalui aplikasi. E-wallet juga dikenal sebagai dompet digital atau dompet elektronik. Nah, si e-wallet ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat tanpa harus membawa uang tunai atau kartu kredit. E-wallet dapat diisi ulang melalui transfer bank atau kartu kredit. Dan nasabah juga dapat menggunakan saldo e-wallet mereka untuk melakukan pembayaran di berbagai tempat seperti toko online, toko fisik, atau mesin ATM. Contoh e-wallet yang populer di Indonesia itu adalah Genius, Link Aja, dan Sakuku, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, cashless e-money. Cashless e-money ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan uang secara digital dan melakukan pembayaran melalui kartu uang elektronik atau aplikasi e-walletnya. Contohnya adalah kartu uang elektronik seperti Flash dan Breezy. Tentunya masih banyak lagi. Nah, cashless e-money ini memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah tanpa harus membawa uang tunai. Nasabah juga dapat mengisi ulang saldo kartu uang elektronik mereka melalui mesin ATM atau aplikasi e-wallet dan menggunakan saldo tersebut untuk melakukan pembayaran di berbagai tempat seperti toko fisik, transportasi umum, atau vending machine. Selanjutnya, apakah ada resiko dari penggunaan sistem pembayaran elektronik ini? Jadi jawabannya tentu ada. Penggunaan sistem pembayaran elektronik ini memiliki resiko keamanan dan keuangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain ketika kita kehilangan ponsel, maka hal tersebut memungkinkan untuk kehilangan juga akses kita ke akun e-wallet atau kartu uang elektronik kita, dan memungkinkan uang yang tersimpan di dalamnya juga berisiko hilang. Kemudian selanjutnya ketika ada beresiko penipuan. Jadi penggunaan sistem pembayaran elektronik ini dapat meningkatkan resiko penipuan seperti phishing atau akses yang tidak sah ke akun e-wallet atau kartu uang elektronik kita. Kemudian risiko selanjutnya itu misalnya gangguan teknis. Sistem pembayaran elektronik ini kan bergantung pada teknologi, sehingga jika terjadi gangguan teknis, maka nasabah juga berkemungkinan tidak dapat melakukan transaksi. Kemudian contoh resiko yang terakhir yaitu terdapat biaya tambahan. Beberapa sistem pembayaran elektronik dapat dikenakan biaya tambahan seperti biaya administrasi atau biaya transaksi. Oke, lanjut kita bahas di pertemuan 4. Di pertemuan 4 ini bahasannya seputaran sistem P2P lending dan crowdfunding. Kita bahas secara terinci, kita bahas dulu tentang P2P lending. Apa sih P2P lending ini? P2P lending adalah sistem pinjaman uang secara online yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam melalui platform digital. Dalam sistem P2P lending, pemberi pinjaman dapat memberikan pinjaman kepada peminjam melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Peminjam akan mengajukan pinjaman melalui platform digital dan
pemberi pinjaman akan memilih untuk memberi pinjaman atau tidak. Jika pemberi pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman, maka peminjam akan menerima dana pinjaman tersebut dan akan membayar kembali dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa platform peer-to-peer lending yang legal dan terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Beberapa contoh platform peer-to-peer lending yang sah di Indonesia ini antara lain yang pertama yaitu Coinworks. Coinworks platform ini menawarkan pinjaman kepada individu dan UKM atau usaha kecil menengah dengan berbagai skema pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan. Dan contoh platform yang kedua yaitu yang kedua itu contoh platform peer-to-peer lending itu Modalku. Nah, platform ini tuh fokusnya adalah pada pinjaman untuk UKM dengan proses yang cepat dan mudah, kurang lebih sama yang sebelumnya. Contoh platform yang ketiga yaitu Amarta. Nah, platform ini lebih berfokus pada pembiayaan mikro untuk perempuan di pedesaan. Contoh selanjutnya Investri. Nah, platform ini yang pada tugas saya melakukan analisis pada platform ini. Platform ini di mana menawarkan pinjaman baik individu maupun usaha kecil hingga menengah. Dan contoh yang terakhir yaitu Mekar. Platform Mekar ini berfokus pada pembiayaan mikro untuk pengusaha kecil di daerah pedesaan. Namun penting juga untuk dicatat bahwa dalam memilih platform P2P lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, penting untuk melindungi diri dari potensi penipuan atau praktik ilegal. Terlebih dahulu untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum menggunakan layanan dari platform P2P lending. Selanjutnya kita bahas tentang crowdfunding. Crowdfunding ini adalah metode pengumpulan dana yang melibatkan sejumlah besar orang yang menyumbang uang untuk mendukung sebuah proyek atau tujuan tertentu, misalnya donasi, proyek atau proyek lainnya. Hal ini dilakukan melalui platform online yang menghubungkan pencari dana. Pencari dana ini biasanya pengusaha atau kreator proyek dengan penyumbang yang potensial. Crowdfunding ini telah mengalami evolusi sejak pertama kali muncul pada tahun 1997, yang pada awalnya crowdfunding ini digunakan untuk mengumpulkan dana untuk proyek seni dan budaya. Namun seiring berjalannya waktu, crowdfunding mulai digunakan untuk mendanai proyek bisnis dan sosial. Saat ini crowdfunding telah berkembang menjadi beberapa model atau jenis, yaitu jenis pertama yaitu donation based crowdfunding. Crowdfunding jenis ini berbasis donasi. Di mana salah satu model model ini para donatur memberikan dana kepada proyek atau usaha tertentu tanpa mengharapkan imbalan atau hadiah tertentu. Para donatur memberikan dana karena mereka mendukung tujuan atau misi dari proyek atau usaha yang didanai. Kita bahas lagi secara detailnya dari jenis donation based crowdfunding ini. Secara umum, mekanisme dari crowdfunding berbasis donasi ini yaitu proyek atau usaha yang membutuhkan dana membuat kampanye crowdfunding di platform crowdfunding dan menjelaskan tujuan atau misi dari proyek atau usaha tersebut. Setelah mereka menjelaskan tujuan dari atau misi dari proyek usaha tersebut, kemudian para donatur yang tertarik akan memberikan dana melalui platform crowdfunding. Kemudian selanjutnya jika target dana tercapai, maka proyek atau usaha tersebut akan menerima dana tersebut dan dapat melaksanakan tujuan atau
misinya. Simpelnya, saya akan memberikan contoh sederhana dari crowdfunding berbasis donasi ini, yaitu ketika sebuah organisasi nirlaba membutuhkan dana untuk membantu korban bencana alam. Nah, organisasi tersebut dapat membuat kampanye crowdfunding di platform crowdfunding dan menjelaskan tujuan dari kampanye tersebut. Kemudian para donatur yang tertarik akan memberikan dana karena mereka mendukung tujuan dari kampanye tersebut. Contoh platform dari crowdfunding berbasis donasi yaitu Kitabisa. Lanjut ke jenis crowdfunding yang selanjutnya, yang kedua yaitu reward based crowdfunding. Reward based crowdfunding adalah salah satu model dalam sistem crowdfunding. Nah, dalam model ini para donatur memberikan dana kepada proyek atau usaha tertentu dengan harapan mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, imbalan atau hadiah tersebut biasanya berupa produk atau layanan yang dihasilkan oleh proyek atau usaha yang didanai. Nah, secara umum, mekanisme dari crowdfunding berbasis hadiah ini yaitu yang pertama, si proyek atau usaha yang membutuhkan dana membuat kampanye crowdfunding di platform crowdfunding dan menawarkan produk atau layanan mereka sebagai imbalan kepada para donatur. Kemudian kurang lebih sama alurnya seperti yang sebelumnya, hanya saja berbeda dari si proyek ini dia menawarkan produk atau layanannya sebagai imbalan kepada para donatur. Jadi selanjutnya itu para donatur tertarik akan memberikan dana melalui platform crowdfunding ini. Jadi jika target dana tercapai, maka proyek usaha tersebut akan menerima dana tersebut dan akan memberikan produk atau layanan sebagai imbalan kepada para donatur. Contoh sederhana dari crowdfunding berbasis hadiah ini adalah ketika seorang seniman membutuhkan dana untuk memproduksi alat musik baru. Nah, seniman tersebut dapat membuat kampanye crowdfunding di platform crowdfunding dan menawarkan album musik tersebut sebagai imbalan kepada para donatur. Nah, para donatur yang tertarik akan memberikan dana dan akan menerima album tersebut sebagai imbalan. Contoh dari platform crowdfunding berbasis donasi ini yaitu IndoGiving. Lanjut, kita bahas jenis selanjutnya yaitu equity crowdfunding. Dalam model jenis ini, pemberi pinjaman memberikan dana kepada peminjam dengan harapan mendapatkan keuntungan dari kepemilikan saham di perusahaan peminjam. Mekanisme dari crowdfunding equity atau ekuitas ini yaitu yang pertama, perusahaan yang membutuhkan dana membuat kampanye crowdfunding di platform crowdfunding dan menawarkan saham perusahaan sebagai imbalan kepada para investor. Sama alurnya sampai si perusahaan ini didanai dan yang membedakan yaitu perusahaan setelah menerima dana, kemudian para investor akan memperoleh imbalan seperti imbalan yaitu kepemilikan saham dari perusahaan tersebut. Contoh sederhana dari crowdfunding ekuitas atau equity yaitu ketika sebuah perusahaan startup membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya, maka perusahaan tersebut dapat membuat kampanye crowdfunding di platform crowdfunding dan menawarkan saham tersebut sebagai imbalan kepada para investor. Contoh dari platform crowdfunding berbasis ekuitas yaitu Bisari. Lanjut, kita bahas jenis atau model crowdfunding lainnya yaitu lending based crowdfunding. Dalam model ini, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam dengan harapan mendapatkan keuntungan dari bunga yang diberikan.
Mekanisme dari crowdfunding berbasis pinjaman ini yaitu sama kurang lebih peminjam mengajukan permohonan pinjaman melalui platform crowdfunding dan menentukan jumlah pinjaman serta jangka waktu pembayarannya. Kemudian pemberi pinjaman akan memilih untuk memberikan pinjaman atau tidak berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh peminjam, seperti riwayat kredit dan profil risiko. Selanjutnya, jika pemberi pinjaman setuju memberikan pinjaman, maka peminjam akan menerima dana pinjaman tersebut dan akan membayar kembali akan membayar kembali dengan bunga dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan itu sebelumnya di tahap sebelumnya. Kemudian tahap terakhir yaitu platform crowdfunding akan mengambil biaya administrasi dari peminjam dan pemberi pinjaman sebagai sumber pendapatan dari si platformnya. Contoh sederhana dari lending based crowdfunding ini adalah ketika seseorang membutuhkan uang untuk membuka usaha baru, maka orang tersebut dapat mengajukan pinjaman melalui platform digital P2P lending. Jadi setelah orang tersebut mengajukan pinjaman melalui platform digital P2P lending, kemudian pemberi pinjaman yang tertarik akan memberikan pinjaman dengan harapan mendapatkan keuntungan dari bunga yang diberikan. Contoh dari platform crowdfunding berbasis berbasis pinjaman yaitu Akseleran. Jadi secara singkat, hal yang membedakan dari antara lending based crowdfunding dan equity crowdfunding adalah pada lending based crowdfunding ini dia memberi pinjaman kepada peminjam dengan harapan mendapatkan keuntungan dari bunga yang diberikan. Sedangkan pada equity crowdfunding, pemberi pinjaman memberikan dana kepada peminjam dengan harapan mendapatkan keuntungan saham dari si perusahaan peminjam. Lanjut, kita bahas ke pertemuan ke-6. Bahasan pada pertemuan ke-6 ini seputaran investasi. Kita akan bahas secara detail. Pertama-tama, apa itu investasi? Jadi, investasi ini adalah tindakan menempatkan uang atau aset lainnya ke dalam suatu entitas atau instrumen keuangan ataupun proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pengembalian di masa yang akan datang atau di masa depan. Dalam investasi, seseorang atau entitas yang melakukan investasi disebut sebagai investor. Nah, tujuan dari investasi ini adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan dan memperoleh penghasilan pasif di masa depan. Namun, di balik tujuan tersebut, investasi juga memiliki resiko seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko inflasi. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi perlu dilakukan analisis risiko dan memilih jenis investasi yang sesuai dengan profit risiko dan tujuan investasi. Selanjutnya kita bahas cara kerja dari investasi ini. Nah, investasi bekerja dengan cara membeli suatu aset dengan harapan bahwa nilai aset tersebut akan meningkat di masa depan. Ketika nilai aset tersebut meningkat, maka investor dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dan memperoleh keuntungan. Namun, kebalikannya, jika aset tersebut turun, maka investor akan mengalami kerugian. Selain itu, investor juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan, sehingga
investor perlu bersabar dan konsisten dalam melakukan investasi. Selanjutnya, jenis-jenis investasi yaitu antara lain yang pertama deposito berjangka bank digital. Deposito berjangka di bank digital ini adalah produk simpanan di mana nasabah menempatkan sejumlah uang dalam akun untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang tetap. Nah, deposito berjangka ini dioperasikan melalui platform atau aplikasi perbankan digital yang memungkinkan nasabah untuk membuka, mengelola, dan melacak deposito mereka secara online tanpa perlu kunjungan ke kantor fisik bank. Nah, keuntungan dari deposito berjangka di bank digital ini ada beberapa. Yang pertama yaitu kemudahan akses. Nasabah dapat mengelola deposito mereka kapan saja dan di mana saja melalui platform perbankan digital. Yang keuntungan kedua yaitu prosesnya cepat. Pendaftaran dan pembukaan deposito berjangka dapat dilakukan dengan cepat dan mudah secara online melalui platform bank digital. Yang ketiga yaitu tingkat bunga bersaing. Bank digital seringkali menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional untuk menarik nasabahnya. Yang terakhir yaitu informasi transparan. Informasi yang transparan. Jadi nasabah dapat melacak perkembangan deposito mereka, melihat bunga yang dihasilkan dan menerima informasi terkait secara langsung melalui platform digital. Poin pembahasan selanjutnya yaitu emas digital. Emas digital adalah bentuk investasi emas yang diperdagangkan secara online melalui platform digital yang menyediakan layanan tersebut. Nah, emas digital biasanya dijual dalam bentuk token atau koin digital yang mewakili kepemilikan atas emas fisik yang disimpan. Nah, emas digital ini memiliki beberapa keuntungan seperti mudah diperdagangkan, transparan, dan dapat diakses kapan saja melalui platform digital. Investor dapat membeli emas digital dengan menggunakan uang tunai atau melalui transfer bank. Oke, setelah tadi kita bahas tentang deposito berjangka dari bank digital, kemudian emas digital. Nah, itu kan termasuk jenis-jenis dari investasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kembali tentang jenis investasi. Itu ada P2P lending atau peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini kan peer-to-peer lending ini masuk ke dalam jenis investasi, begitu juga dengan crowdfunding. Dan kedua hal ini kan sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut ke jenis berikutnya yaitu obligasi atau surat utang. Obligasi ini adalah jenis investasi di mana seseorang atau entitas meminjamkan uang kepada penerbit obligasi. Biasanya penerbit obligasi ini biasanya perusahaan atau pemerintahan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga yang dibayarkan secara tertutup. Nah, ini seperti memberikan pinjaman di mana pemberi pinjaman atau pemegang obligasi menerima bunga sebagai imbalan atas pinjamannya dan pengembalian pokok saat obligasi jatuh tempo. Obligasi ini memiliki beberapa keuntungan seperti tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan deposito berjangka. Kemudian risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan saham, dan obligasi ini dapat dijual kembali di pasar obligasi. Jenis investasi selanjutnya yaitu reksadana. Ini adalah bentuk investasi di mana investor membeli unit penyertaan dari suatu portofolio efek yang dikelola oleh
oleh manajer investasi. Selanjutnya yaitu jenis selanjutnya yaitu saham. Nah, saham ini adalah sebagian kecil dari dalam saham ini adalah sebagian kecil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, ketika seseorang membeli saham sebuah perusahaan, mereka menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Nah, pemilik saham disebut sebagai pemegang saham atau investor saham. Saham dapat dibeli dan dijual di pasar saham dan nilainya bisa naik turun tergantung pada kinerja perusahaan dan faktor-faktor pasar lainnya. Pemegang saham ini memiliki hak untuk mendapatkan dividen atau bagian dari laba perusahaan. Dan pemegang saham dapat memberikan hak suara dalam keputusan perusahaan. Saham sering dianggap sebagai investasi yang beresiko, tetapi juga dapat memberikan keuntungan jika nilainya sedang naik. Lanjut ke jenis investasi selanjutnya yaitu Exchange Trade Fund atau ETF. Exchange Trade Fund ini adalah jenis investasi yang mencakup kumpulan saham, obligasi, atau aset keuangan lainnya. ETF ini diperdagangkan di bursa saham seperti saham biasanya dan setiap unit ETF ini mewakili kepemilikan sebagian dari portofolio tersebut. Jadi ketika seorang membeli unit ETF, mereka sebenarnya membeli sebagian kecil dari keseluruhan portofolio investasi yang dimiliki oleh ETF tersebut. ETF juga memiliki beberapa keuntungan seperti diversifikasi portofolio, likuiditas yang tinggi, biaya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan reksadana dan dapat diperdagangkan seperti saham. Jenis investasi selanjutnya yaitu cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanannya. Beda dengan uang konvensional, cryptocurrency ini tidak tergantung pada pemerintahan atau bank sentral. Transaksi cryptocurrency ini melainkan transaksi cryptocurrency tercatat dalam teknologi yang disebut blockchain, yang merupakan ledger terdesentralisasi yang dapat diakses oleh siapa saja. Bitcoin dan Ethereum adalah contoh dari cryptocurrency yang populer di Indonesia. Nah, orang-orang menggunakan cryptocurrency ini untuk transaksi online atau sebagai bentuk investasi karena nilainya dapat berubah-ubah berdasarkan permintaan pasar. Oke, lanjut kita bahas materi pertemuan ke-7. Ini yang membahas seputar sistem transfer uang. Kita bahas secara detail. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu transfer. Transfer dalam konteks keuangan ini merujuk pada pemindahan dana atau uang dari satu akun ke akun lain, baik dalam bank yang sama maupun antar bank. Hal ini melibatkan transfer antar rekening pribadi, pembayaran tagihan, atau bahkan pembelian barang dan layanan. Ada beberapa jenis dari sistem transfer uang yang umumnya digunakan, diantaranya adalah lalu lintas giro atau LLG, kemudian real time gross settlement atau RTGS, dan transfer internasional. Untuk melakukan transfer uang, biasanya diperlukan informasi rekening tujuan seperti nama pemilik rekening, nomor rekening, dan kode bank. Selain itu, biaya transfer uang juga perlu diperhatikan karena biaya yang terkait dengan penggunaan sistem transfer uang dapat berbeda-beda tergantung pada jenis sistem yang digunakan.
Selanjutnya, saya akan membahas secara lebih lengkap mengenai sistem transfer satu persatu. Oke, yang pertama yaitu lalu lintas giro atau LLG. LLG ini adalah suatu sistem pengiriman uang atau dana antar bank di Indonesia. Sistem ini memungkinkan nasabah dari bank yang satu mentransfer dana ke rekening nasabah di bank yang lain. LLG umumnya digunakan untuk mentransfer uang jumlah yang besar ke antar bank, seperti pembayaran gaji, pembayaran faktur bisnis, atau transaksi besar lainnya. LLG ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 hari kerja untuk diproses, dan biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan sistem transfer uang lainnya. Mekanisme dari LLG ini melibatkan beberapa tahap dalam proses transfer uang antar banknya antar bank dalam satu wilayah atau kota. Oke, saya akan menjelaskan mekanismenya secara umum mengenai LLG. Mekanisme yang pertama yaitu inisiasi transfer. Nah, proses dimulai ketika seseorang atau entitas ingin mentransfer dana dari rekeningnya ke rekening penerima melalui LLG. Kemudian angka selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data yang diperlukan untuk transfer uang seperti nomor rekening tujuan, jumlah dana yang akan ditransfer, dan informasi identitas penerima itu dikumpulkan. Selanjutnya angkanya yaitu pengiriman ke bank. Jadi setelah data atau dikumpulkan, instruksi transfer uang disampaikan ke bank pengirim untuk diproses. Proses selanjutnya yaitu proses clearing. Nah, proses clearing. Nah, bank pengirim akan memproses instruksi transfer uang melalui proses clearing dengan bank-bank lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Proses selanjutnya yaitu langkah terakhir, penerimaan dana. Setelah proses clearing selesai, dana akan dikirim ke rekening penerima dan dapat diakses oleh penerima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk melakukan transfer uang, kan pastinya biasanya diperlukan informasi terkait rekening tujuan. Selain itu, biasanya juga transfer uang perlu diperhatikan karena biaya transfer uang perlu diperhatikan. Karena setiap transfer uang itu berbeda-beda tergantung pada jenis sistem yang digunakan dan jumlah uang yang akan ditransfer. Oke, lanjut, saya akan membahas terkait kelebihan dan kekurangan dari LLG ini. Yang pertama itu kelebihan dulu. Kelebihan dari LLG ini yaitu biaya yang rendah. Nah, LLG cenderung memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem transfer uang lainnya seperti RTGS. Hal ini membuat LLG menjadi pilihan yang lebih ekonomis untuk transfer dana dalam skala yang lebih kecil. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu cakupan wilayah. LLG umumnya dapat digunakan untuk mentransfer dana dalam satu wilayah atau kota sehingga cocok untuk kebutuhan transfer dana lokal. Selanjutnya kekurangan dari LLG. Yang pertama itu waktu prosesnya. Meskipun LLG ini lebih cepat daripada metode tradisional, tapi LLG ini masih membutuhkan waktu, yaitu 1-2 hari kerja untuk diproses. Hal ini mungkin menjadi kendala bagi transaksi yang membutuhkan penyelesaian segera atau secepatnya. Kekurangan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu tidak cocok untuk transaksi besar. LLG ini mungkin kurang cocok untuk transfer dana dalam jumlah yang besar atau transaksi yang memerlukan penyelesaian yang segera, karena tadi seperti yang sebelumnya, karena waktu proses LLG ini 1-2 hari kerja.
Untuk transaksi besar atau mendesak, RTGS mungkin menjadi pilihan yang lebih sesuai. Kekurangan dari LLG selanjutnya yaitu keterbatasan wilayah. LLG ini hanya dapat digunakan untuk transfer dana dalam satu wilayah atau kota. Jika transaksi memerlukan transfer antar wilayah atau internasional, LLG ini bukan merupakan pilihan yang tepat. Oke, selanjutnya tadi juga sempat disinggung mengenai clearing, proses clearing. Nah, untuk detailnya itu sistem clearing elektronik ini adalah proses yang digunakan untuk mentransfer dana antar bank secara elektronik. Proses ini memungkinkan bank-bank antar bank saling bertukar informasi mengenai transaksi keuangan dan menyelesaikan pembayarannya antar bank. Penjelasan lengkap mengenai sistem clearing elektronik yaitu yang pertama mekanismenya inisiasi transaksi. Proses ini dimulai ketika seseorang atau entitas melakukan transaksi keuangan seperti transfer uang yang melibatkan bank-bank yang berbeda. Kemudian pengumpulan data. Data transaksi seperti nomor rekening tujuan, jumlah dana yang akan ditransfer dikumpulkan dan disampaikan ke bank pengirim. Selanjutnya, pengiriman ke bank. Instruksi transfer uang disampaikan ke bank pengirim untuk diproses. Selanjutnya, pengirim ke sistem clearing. Nah, bank pengirim akan mengirimkan data transaksi ke sistem clearing elektronik yang akan memfasilitasi pertukaran informasi dengan bank penerima. Nah, sistem clearing ini akan memproses data transaksi dan memfasilitasi pertukaran informasi antar bank untuk menyelesaikan pembayaran. Terakhirnya yaitu penerimaan dana. Setelah proses clearing selesai dan dana akan dikirim ke rekening penerima dan dapat diakses oleh penerima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya juga akan membahas keuntungan dari sistem clearing elektronik ini. Yaitu yang pertama dari segi kecepatan. Proses clearing ini lebih cepat dibandingkan dengan proses sistem clearing elektronik ini lebih cepat dibandingkan dengan metode clearing manual tradisional. Kedua yaitu dari segi akurasi. Clearing elektronik ini menggunakan teknologi untuk menghindari kesalahan manusia dalam proses clearing. Kemudian yang terakhir yaitu dari segi efisiensi biaya. Sistem clearing elektronik mengurangi biaya administrasi dan kebutuhan untuk atas sehingga dapat menghemat biaya operasional. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, masih dalam jenis-jenis masih dalam bahasan jenis-jenis sistem transfer. Selanjutnya yaitu real time gross settlement atau RTGS. RTGS ini adalah sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan transfer dana dalam jumlah yang besar dan dilakukan secara langsung dari satu bank ke bank lainnya. RTGS ini adalah metode yang cepat dan efisien untuk mengirim uang dalam jumlah yang besar antar bank atau transaksi yang memerlukan penyelesaian secara cepat atau segera. Ciri dari RTGS ini yang pertama waktu nyata atau real time.
Nah, di RTGS ini transfer dilakukan dalam hitungan jam atau bahkan menit. Tidak ada tanpa adanya penundaan ataupun antrian, sehingga dana yang tiba itu instan atau hampir instan atau bahkan instan atau secara instan. Namun biaya yang terkait dengan penggunaan RTGS ini biasanya lebih mahal jika dibandingkan dengan yang sebelumnya yaitu LRG. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya yaitu dana besar. RTGS umumnya digunakan untuk mentransfer dana dalam jumlah besar, seperti transaksi bisnis atau keuangan besar lainnya. Kemudian ciri yang terakhir yaitu keamanan dan kecepatan. RTGS ini kan menggunakan teknologi yang aman untuk memastikan transaksi cepat dan aman. Selanjutnya kita bahas masih dalam jenis sistem transfer yang ketiga yaitu transfer internasional. Transfer internasional adalah proses mengirim uang dari satu negara ke negara lain, dan ada beberapa cara untuk melakukan transfer internasional, di antaranya adalah melalui bank, kemudian agen transfer uang atau layanan transfer uang online. Transfer internasional ini dilakukan untuk berbagai tujuan seperti mengirim uang ke anggota keluarga di luar negeri, membayar tagihan atau transaksi bisnis lintas negara. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama, syarat yang harus dipenuhi adalah persyaratan. Yang pertama, sebelum melakukan transfer internasional, ada beberapa persyaratan seperti harus memiliki rekening bank, memiliki identitas yang sah, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Kemudian prosedur yang harus dipenuhi yaitu prosedur yang dipenuhi untuk melakukan transfer internasional dapat berbeda-beda tergantung pada negara asal dan negara tujuannya, serta jumlah yang akan ditransfer. Namun umumnya prosedur ini meliputi pengumpulan data penerima seperti nama, nomor rekening, dan alamat, serta pengisian formulir transfer internasional. Selanjutnya yaitu biaya. Biaya yang terkait dengan transfer internasional dapat bervariasi tergantung pada bank yang digunakan dan jumlah yang akan ditransfer. Biaya yang terkait dengan transfer internasional biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan transfer domestik. Selanjutnya yaitu kurs. Kurs adalah nilai mata uang yang digunakan dalam transfer internasional. Nah, kurs ini dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi pasar dan bank yang digunakan. Yang kelima yaitu waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk transfer internasional dapat bervariasi tergantung pada negara asal dan negara tujuan, serta bank yang digunakan. Transfer internasional biasanya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan transfer domestik. Selanjutnya resiko. Transfer internasional juga melibatkan resiko perubahan kurs, risiko kehilangan dana, dan risiko penipuan. Sekian penyampaian pembahasan materi dari pertemuan pertama hingga terakhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.